지금 얼마나 이쁜지 모르죠? 왜? 태호가 간다잖아요. Di awal film, diperlihatkan seorang pria yang sedang mengantarkan air galon dari satu tempat ke tempat lainnya. Pria tersebut bernama Cholmin. Sehabis Cholmin mengantarkan air galon, ia pun mendapatkan sedikit upah dari bosnya. Kemudian ia pun langsung berlari menemui seorang kakek yang akan pensiun menjadi tukang parkir. Dan ia pun akan menggantikan pekerjaan kakek tersebut. Kakek itu pun memberikan sedikit motivasi dan arahan kepada Cholmin, supaya Cholmin tidak berbuat masalah. Kemudian si kakek berpamitan untuk pergi. 오늘의 운세는 신께서도 질투한다. 빵꾸내지 말고. Ketika itu, Cholmin yang sedang berada di dalam pos penjaga parkir yang sedang menonton pertarungan tinju, tiba-tiba ia didatangi oleh seorang wanita dan si wanita memberikan Cholmin makanan. Cholmin pun begitu heran dengan tingkah lakunya. Cholmin pun langsung menatap mata wanita itu. Ternyata si wanita tunanetra atau buta. Ia bernama Zonghua. Zonghua pun terus berbicara dengan Cholmin, yang ia pikir itu adalah sang kakek yang sering menemaninya menonton film drama selepas ia pulang bekerja. Kemudian Cholmin pun mengatakan, "Siapa dirimu?" Sontak Zonghua pun terkejut mendengar suara Cholmin. Zonghua pun menanyakan, "Di mana sang kakek? Kenapa kau menggantikan kakek? Apakah kakek sakit?" Cholmin pun mengatakan bahwasannya sang kakek kini sudah berhenti bekerja dan ia kini sudah pulang ke kampung halamannya dan sekarang ialah yang menggantikannya. Zonghua pun merasa malu, kemudian ia pun pergi. Di tengah hujan yang lebat itu, Zonghua masih menunggu hujan yang tak kunjung berhenti. Cholmin yang tak tega melihat Zonghua, ia pun langsung menghampiri Zonghua. Lalu Cholmin pun mengizinkan Zonghua untuk menonton film drama di pos itu. Ketika mereka sedang menonton film, Zonghua pun hanya bisa mendengar suara dari filmnya karena ia tunanetra. Zonghua terlihat bahagia sambil tersenyum menonton film dramanya. 여기다. Cholmin yang masih kebingungan, ia terus menatap Zonghua yang sedang menonton film. Ia pun heran melihat Zonghua yang sangat bahagia menonton filmnya. Setelah Zonghua selesai menonton film, sebelum Zonghua pulang, ia pun memberikan makanan untuk Cholmin dan Zonghua menyuruh Cholmin agar merawat bunga yang berada di pos itu. Kemudian ia pun pulang. Keesokan paginya, Zonghua pun beranjak pergi ke tempat ia bekerja. Zonghua bekerja sebagai customer service di gedung yang sama bersama Cholmin, tapi Cholmin bekerja sebagai penjaga parkir. Zonghua pun dengan sabar melayani setiap kliennya yang menelepon, walaupun kliennya itu terus marah-marah dan mengancamnya. Kemudian Zonghua yang lagi bekerja, ia didatangi oleh bosnya. Kemudian bosnya yang cabul itu memegang pundaknya Zonghua. Zonghua pun merasa risih dengan tingkah laku bosnya. Sebenarnya Zonghua tidak suka dengan tingkah laku bosnya yang cabul, tapi mau bagaimana lagi? Ia takut kehilangan pekerjaannya, karena dengan kondisinya yang tunanetra, agak sulit untuk mencari pekerjaan. 그래요. 조금만 더 분발해요. Di sisi lain, Cholmin yang sedang mendatangi tempat pelatihan tinju, di tempat ia berlatih dahulu. Kemudian si asisten pelatih tinju terkejut melihat kehadiran Cholmin. Di kantor bos itu, Cholmin meminta maaf kepada si bos karena kesalahannya yang secara tiba-tiba menghilang dari dunia tinju. Asisten bos pun mencoba untuk membela Cholmin dan meyakinkan si bos. Namun si bos itu sudah terlanjur marah kepada Cholmin. Si bos pun langsung pergi dengan perasaan yang kesal. Kemudian si pelatih tinju memperkenalkan Cholmin kepada petinju lainnya. Ia pun mengatakan Cholmin adalah juara MMA nasional tahun 1999. Sang pelatih terus membangga-banggakan Cholmin di hadapan petinju lainnya. Secara tiba-tiba, seorang pria yang bernama Min Tai-sik yang pernah dikalahkan Cholmin dengan sekali pukulan. Kini Min Tai-sik menjadi petinju kelas dunia yang sangat disegani. Min Tai-sik pun mengajak Cholmin untuk bertarung lagi di atas ring. Tetapi Cholmin dengan rendah hatinya menolak tawaran Min Tai-sik. Ketika Cholmin hendak pulang, bos petinju itu datang menghampirinya dan ia pun menyuruh Cholmin untuk bertarung dengan Min Tai-sik hanya dengan satu ronde. Tetapi Cholmin tetap menolak untuk bertarung. Dan secara tiba-tiba, Cholmin ditampar oleh bos petinju itu. Bos petinju pun merendahkan Cholmin di hadapan semua petinju. Kemudian ia pun mengusir Cholmin. 어디 있으면 UFC 나간다. 오랜만이다. 죄송합니다.
Malam harinya, Jonghwa mendatangi pos Cholmin untuk menonton drama lagi. Di pos itu Jonghwa meminta Cholmin untuk membukakan jendela karena hidungnya yang sangat sensitif. Sebenarnya Jonghwa merasakan aroma yang sangat bau dari kaos kakinya Cholmin. Supaya Cholmin tidak tersinggung, dengan halusnya ia menyuruh Cholmin untuk membukakan jendela saja. Cholmin pun sadar kalau bau tak enak itu berasal dari pakaiannya dan kaosnya. Ia pun langsung memakai sepatunya. Selesai menonton film drama, Cholmin pun langsung membasuhi kakinya agar tidak bau. Dan setelahnya, sebelum Jonghwa pulang, Cholmin memberikan kotak makanan untuk Jonghwa. Dan Jonghwa pun memperkenalkan dirinya kepada Cholmin. Kemudian Jonghwa merasakan tangan Cholmin sangat kasar. Jonghwa terus bertanya kepada Cholmin. Tentunya Cholmin hanya diam. Kemudian Jonghwa pamit pulang dan berterima kasih telah menemaninya menonton film drama. 하정화. 우리랑 인사할 땐 이렇게 손을 잡아주는 거예요? Di malam berikutnya, Cholmin yang sedang berjaga di posnya. Ia pun terus menunggu Jonghwa yang keluar dari kantornya. Cholmin pun sepertinya mulai suka kepada Jonghwa. Sebelum kedatangan Jonghwa, ia pun membersihkan posnya terlebih dahulu. Mulai dari memberikan air ke pot bunga, kemudian membukakan jendela, dan mengibas-ngibas jaketnya. Lalu ia pun mengendus-ngendus apakah masih ada bau tak enak di posnya itu. Lalu ia pun menutup matanya dan mendengar langkah kaki Jonghwa yang sedang mendekat. Cholmin pun tersenyum bahagia. Setelahnya, Jonghwa yang sudah berada di sampingnya Cholmin. Jonghwa pun langsung mengendus sepatu baru yang dipakai Cholmin. Dan Cholmin pun menyangkal itu semua, bahwa sepatu yang ia pakai sekarang sudah beberapa hari lalu ia beli. Dengan perasaan yang gugup, Cholmin pun salah tingkah, hingga ia meminta izin untuk ke kamar mandi. Kemudian mereka pun mulai menonton film dramanya, dan Jonghwa pun begitu larut dalam cerita film drama itu. 미안. Di saat Jonghwa hendak pulang selesai menonton film drama, sebuah mobil keluar dari tempat parkirannya. Dan karena Jonghwa menghalangi jalannya, mobil itu mengklakson Jonghwa dan hampir saja menabraknya. Kemudian Jonghwa pun terjatuh dan menimpa botol kaca, sampai botol itu pecah. Di saat tangan Jonghwa hampir menyentuh botol kaca, Cholmin menghentikannya dan membantu Jonghwa untuk berdiri. Dan ia mendudukkan Jonghwa di bangku dan melihat kaki Jonghwa yang tergilir. 괜찮아요? Cholmin pun akhirnya membawa Jonghwa ke rumah sakit untuk mengobati kakinya. Setelah selesai mengobati kaki Jonghwa, Cholmin mengantarkannya pulang karena selama ini Cholmin tidak pernah memberitahu namanya. Sekarang Jonghwa sangat penasaran dengan namanya. Akhirnya Cholmin pun memberitahukan namanya. 한국 사람. 근데 이름이 아저씨는 이름이 뭐예요? Jonghwa memegang tangannya Cholmin. Dia berjalan terpincang-pincang dan karena kakinya yang sakit, Jonghwa meminta untuk beristirahat sejenak. Tapi Cholmin menawarkan dirinya untuk menggendongnya. Cholmin pun mendudukkan agar Jonghwa naik ke punggungnya. Jonghwa meraba kepalanya, lalu menemukan pundaknya, dan akhirnya naik ke punggungnya Cholmin, dan Cholmin pun mulai menggendongnya. Setelah sampai di depan kamar apartemen Jonghwa, Cholmin menurunkannya, dan dia sendiri duduk kelelahan di tangga. Saat Cholmin hendak pergi, Jonghwa mengajak Cholmin untuk menonton konser bersamanya. Cholmin pun terkejut dengan ajakannya, dan ia pun menerima ajakan Jonghwa. Dia pun pulang dengan sangat bersemangat, sementara Jonghwa berbaring sambil termenung senang. Keesokan harinya, Jonghwa pergi ke salon untuk berdandan. Jonghwa ternyata tidak sepenuhnya buta, karena matanya bisa melihat sedikit cahaya. Dia senang sekaligus sedih dengan kenyataan itu. Cholmin yang sudah menunggu di depan pintu apartemen, dia cukup terkejut dan tersenyum geli melihat dandanan baru Jonghwa. Lalu mereka pun pergi menonton konsernya. Jonghwa menggoyang kepalanya mengikuti alunan lagunya, sedangkan Cholmin menggoyangkan kepalanya mengikuti alunan kepala Jonghwa. Mereka pun terlihat bahagia layaknya sepasang kekasih. Keesokan harinya, Jonghwa berusaha menjalani kehidupannya sehari-hari, melayani setiap telepon keluhan pelanggan dengan penuh kesabaran. Kemudian Cholmin menemui bos pelatihnya dan si asistennya di sebuah warung jalanan. Suasana di antara mereka pun sangat canggung. Biarkan aku menanyakan satu hal saja. Kemana kau selama ini, tanya si bos.
Lalu Cholmin menuangkan minuman untuk si bos, namun dia tetap diam. Dan saat si bos hendak pergi, akhirnya Cholmin menceritakan masa lalunya. Aku dipenjara selama 4 tahun 3 bulan. Si bos dan si asisten kaget mendengarnya. Shin pun flashback ke masa lalunya Cholmin. Ternyata setelah Cholmin tidak lagi bertinju, dia bekerja sebagai tukang penagih hutang. Dia menunggu targetnya di depan sebuah toko. Dan waktu itu, ada seorang pria lewat. Cholmin langsung mendekatinya. Dan di saat itu pula, pria tersebut melarikan diri. Saat pria itu merasa terpojok, dia mencoba melawan. Tapi Cholmin jauh lebih kuat darinya dan langsung menghajarnya sampai babak belur. Cholmin lalu membawa pria itu ke apartemennya. Pria itu melemparkan beberapa uang koin pada Cholmin, karena hanya uang itu yang ia punya. Dan saat Cholmin ingin menghajarnya lagi, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu kamar apartemen itu. 알았다. 4년 3개월 살았습니다. Kembali ke masa kini, Jonghwa pulang ke apartemennya. Dan setelah dia membuka pintu apartemennya, dia terkejut saat mendengar suara seseorang yang sedang berada di depan kamar apartemen itu. Ternyata itu adalah bosnya, yang sudah menunggu sedari tadi sambil meminum minuman haram. Dia datang karena selama ini Jonghwa selalu menolaknya. Setiap kali dia mengajak berkencan, dengan alasan ada janji, dan sekarang bosnya itu tahu kalau Jonghwa selama ini berbohong. Bos itu pun tiba-tiba masuk ke apartemennya dan mendekati Jonghwa. Dia berusaha memeluk Jonghwa, tapi Jonghwa langsung melawannya dan melukai wajahnya. Perbuatannya itu malah membuat si bos semakin marah dan langsung menampar Jonghwa saat si bos berhasil menangkapnya dan hampir saja memperkosanya. Cholmin datang menyelamatkannya. Dia langsung menghajar si bos itu. Si bos berusaha menghindar dengan memberitahu Cholmin kalau dia adalah bosnya Jonghwa. Namun Cholmin kembali memukulnya dan mencekik lehernya. Dia mungkin akan membunuhnya kalau Jonghwa tidak menghentikannya. Maka sebagai gantinya, dia mematahkan jari-jari si bos. Dia menutup mulut si bos untuk merendam jeritannya. 응? 진짜 잘 어울린다. Setelah si bos pergi, Cholmin mengecek keadaan Jonghwa. Jonghwa bukannya berterima kasih, malah memarahi Cholmin. Karena apa yang barusan dia lakukan Cholmin, itu bisa membuat Jonghwa dipecat. Cholmin pun begitu bingung kenapa Jonghwa masih mau bekerja di perusahaan seperti itu. 왜 더 나가려고 그래요? 나 해고되면 아저씨가 책임질 거예요. Keesokan harinya, setelah Cholmin yang selesai memarkirkan sebuah mobil, dia melihat Jonghwa yang menunggu di depan pos penjaga. Jonghwa memberitahu Cholmin kalau dia sudah menyerahkan surat pengunduran diri dari pekerjaannya. Hati Jonghwa pun merasa sangat sesak. Jonghwa meminta kepada Cholmin agar membawanya untuk healing ke suatu tempat jikalau Cholmin ada waktu. Dengan senang hati, Cholmin akan membawa Jonghwa untuk healing. Jonghwa tersenyum senang mendengar jawaban Cholmin. Kemudian tibalah waktu yang dijanjikan. Cholmin menunggu Jonghwa di depan kamar apartemennya sambil membawa seekor anak anjing. Saat Jonghwa keluar, Cholmin langsung menyerahkan anak anjing itu padanya. Jonghwa terkejut dan langsung menggendong anak anjing itu. Kemudian Cholmin menyuruh Jonghwa agar tidak sendirian lagi tinggal di apartemennya. Rawatlah anak anjing ini. Saat dia besar nanti, dia akan menjadi anjing penjaga dan selalu menjagamu. Kemudian Cholmin mengajak Jonghwa ke suatu danau. Dan Cholmin memberitahu Jonghwa kalau dia dibesarkan di panti asuhan dekat danau itu. Waktu kecil, dia dan anak-anak lainnya pergi ke danau itu untuk menangkap ikan dan berenang. Tapi panti asuhan itu kini telah tenggelam karena terkena banjir. Danau itu adalah satu-satunya tempat dia ingin kembali dan satu-satunya tempat yang Cholmin ingat. Tiba-tiba Jonghwa meminta Cholmin untuk mencarikan sebuah batu. Lalu Cholmin memberikan Jonghwa sebuah batu kecil berwarna putih. Sementara Jonghwa menemukan sebuah batu kecil berwarna hitam. Jonghwa pun merasakan kalau batu itu sangat mirip dengan Cholmin. Aku akan menganggap batu ini sebagai dirimu dan akan selalu kubawa bersamaku. Jadi kau juga harus anggap batu ini sebagai diriku dan bawalah selalu bersamamu, kata Jonghwa. Lalu Jonghwa pun menyerahkan batu putih pada Cholmin dan menggenggam tangannya Cholmin. Cholmin pun tersenyum membalas dengan menggenggam tangannya Jonghwa. Dan sepertinya semenjak itu mereka mulai memiliki hubungan. 매일 혼자 있지 말고 얘라도 같이 있으라고요. 이 돌 느낌이 꼭 아저씨 같죠? 그때 애들이랑 여기 와서 고기도 잡고. Kemudian di suatu hari,
Cholmin datang dan mengajukan kepada si bos dan si asistennya karena dia memutuskan untuk kembali bertinju. Mulailah Cholmin menjalani kehidupannya dengan lebih beragam, seperti bekerja, latihan tinju, olahraga, berkencan dengan Jonghwa, dan merenovasi kamar apartemennya Jonghwa. 모서리도 깎았어요? Setelah cukup latihan, Cholmin kembali bertanding dan selalu menang dengan mudah. Bahkan pernah ada yang dia kalahkan hanya dengan sekali pukulan. Selama Cholmin bertanding, Jonghwa melewati hari-harinya dengan mencuci bajunya Cholmin, mencoba memakainya, dan memberikan pengharum di sepatunya Cholmin agar tidak bau. Mereka menghabiskan waktu berdua dengan penuh kebahagiaan. Di rumah, mereka menonton TV bersama dan berjoget mengikuti alunan lagu yang mereka tonton di televisi. Keesokan harinya, Jonghwa mengajak Cholmin mengunjungi rumah duka, tempat abu kedua orang tua Jonghwa bersemayam. Dia memperkenalkan kedua orang tuanya kepada Cholmin, dan Cholmin langsung membungkuk hormat pada abu mendiang orang tuanya Jonghwa. Jonghwa lalu menceritakan pada Cholmin bagaimana dia bisa sampai buta, dan kedua orang tuanya bisa meninggal dunia. Kemudian scene pun berpindah ke masa lalu. Flashback saat Jonghwa dan kedua orang tuanya sedang mengendarai mobil untuk berlibur. Saat itu Jonghwa yang menyetir mobil. Tapi saat itu dia merasa mengantuk dan kedua orang tuanya duduk di kursi belakang. Sebuah truk datang dari arah yang berlawanan. Sementara itu Jonghwa melihat ada seseorang yang tubuhnya terbakar, terjatuh dari lantai atas di sebuah gedung apartemen. Di saat perhatiannya teralihkan, membuat Jonghwa tak melihat truk yang datang dari arah yang berlawanan, sehingga menabraknya, sampai membuat mobil Jonghwa terpental dan menabrak mobil yang lain, hingga mobilnya terbalik. 그날 가족 여행을 갔는데 Kembali ke masa sekarang, di rumah duka, Cholmin sangat terkejut mendengar ceritanya Jonghwa yang membuatnya teringat dengan masa lalunya saat dia ingin menghajar si pria yang punya hutang ke lintah darat. Ternyata yang menggedor pintu itu adalah polisi, karena ada seseorang yang melapor. Para polisi memaksa Cholmin untuk membukakan pintu. Sementara itu, Cholmin melihat pria itu duduk di samping jendela dan menyerang dirinya sendiri dengan minyak tanah, kemudian membakar dirinya sendiri, lalu melompat keluar jendela. Cholmin berusaha menyelamatkannya, tapi api itu menjalar ke tangannya dan membuatnya terpaksa melepaskan tangan pria itu. Pria itu pun terjatuh sampai ke bawah gedung. Dan tepat setelah si pria itu terjatuh, Cholmin melihat sebuah kecelakaan mobil yang membuat sebuah mobil itu terpental sampai terbalik. Dan di dalam mobil itu, Jonghwa melihat pandangan matanya mulai mengabur. Di tempat latihan tinju, Cholmin pun menangis, menyadari kalau dialah yang membuat Jonghwa kecelakaan dan orang tuanya meninggal. Cholmin memukuli bantal tinjunya tanpa pelindung sampai membuat tangannya terluka. Dia duduk dan menangis sendirian di tempat latihan tinju yang gelap itu. Kemudian dia pulang, melihat rumahnya yang sangat berantakan. Ia khawatir dan langsung memanggil Jonghwa, tapi cuma ada anjingnya di rumah. Dia berlari ke sebuah rumah sakit dan menemukan Jonghwa yang sedang duduk setelah tangannya diobati. Kemudian Cholmin pun datang, menemui dokter mata yang memberitahunya kalau mata Jonghwa tidak bisa melihat karena kornea matanya yang cedera. Tapi kalau Jonghwa terus membiarkan matanya seperti itu, dia bisa kehilangan penglihatannya selamanya. 정화야, 아저씨? Sementara itu Jonghwa yang berada di rumah, merasakan setitik cahaya yang selama ini masih bisa dilihatnya. Jadi semakin mengabur. Selain menunggu donor, apa tidak ada cara lain? Tanya Cholmin pada sang dokter. Sebenarnya ada, kata dokter. Kemudian Cholmin datang ke sebuah klub malam untuk menemui Min Tae-sik yang terkejut sendiri karena tiba-tiba Cholmin mendatanginya. Cholmin meminta kepada Min Tae-sik untuk meminjamkan uang sekitar 30 juta won. Akhirnya Min Tae-sik bersedia memberikan pinjaman kepada Cholmin. Sebelum Cholmin pergi, Min Tae-sik memberinya sebuah solusi yang menghasilkan uang banyak dalam keadaan terdesak. 건수가 하나 있긴 한데 돈 좀 꺼주라. 얼마나? Cholmin pun membujuk Jonghwa untuk melakukan operasi. Dokter bilang
Kornea mata bisa dibeli dari Amerika. Kau tahu tentang semua ini kan? Kenapa kau tidak pernah bilang padaku, tanya Cholmin. Dari mana kita bisa dapat uang sebanyak itu, kata Jonghwa. Cholmin pun berbohong kalau dia punya tabungan. Padahal sebenarnya dia tidak punya tabungan sebanyak itu. Kemudian Cholmin menemui seorang bos mafia yang memperingatkannya kalau apa yang dilakukan Cholmin nanti akan sangat berbahaya. Tapi Cholmin meyakinkannya kalau dia akan mampu menanganinya. Si bos mafia memberinya uang muka dan sebuah HP kepada Cholmin. Si bos mafia memberitahunya kalau pertandingan yang akan dilakukannya nanti sebenarnya tidak terlalu berbeda dari pertandingan biasa. Hanya saja, mereka tidak boleh ketahuan oleh pemerintahan Thailand karena mereka bisa terlibat masalah besar kalau sampai ketahuan. Setelah itu, Cholmin membuang semua barang-barangnya dari apartemen Jonghwa. Dia teringat perkataan bos mafia, kalau orang-orang itu sampai menemukan kerabat atau kekasihnya, maka mereka pasti akan melukainya. Cholmin membakar semua barang-barangnya, termasuk KTP-nya. 격투기 시합이랑 똑같은데. Keesokan harinya, Cholmin mengantarkan Jonghwa masuk ke ruangan operasi. Jonghwa mengucapkan sampai jumpa padanya, dan Cholmin membalasnya dengan kata yang sama. Kau tidak akan pergi kan? Kau akan menungguku di sini kan? Tanya Jonghwa. Mata Cholmin berkaca-kaca, tapi dia mampu menjawabnya dengan tenang. Memangnya aku mau pergi kemana? Aku tak punya tempat lain untuk dituju, jawab Cholmin. 어디 안 갈 거지? 밖에 있을 거지? 가긴 어딜 가? 곧 만나자. Kemudian Cholmin menemui seseorang dan memberinya sebuah paspor dan identitas baru dengan nama Kim Hak Sun. Sesampainya di Thailand, dia mempersiapkan dirinya untuk bertanding di sebuah tempat yang sangat gelap seperti di sebuah penjara. Pertandingan ilegal itu sebenarnya adalah tempat para penjudi mempertaruhkan uang mereka pada siapa yang menurut mereka akan menang. Dan Cholmin diharuskan untuk bertarung sampai menang atau mati. Akhirnya Cholmin bisa memenangkan pertarungan itu dengan sangat susah payah. Sementara itu, Jonghwa yang sudah diperbolehkan untuk membuka perban matanya. Dia menangis haru saat matanya bisa melihat tangannya sendiri. Namun dia sendirian di rumah sakit, tanpa ada Cholmin di sana. Setelah selesai bertanding, saat berjalan di tepi pantai, Cholmin menelepon rumah sakit untuk menanyakan hasil operasi Jonghwa. Pihak rumah sakit memberinya sebuah kabar baik, dan Cholmin banyak-banyak mengucapkan terima kasih setelah mendengar operasinya berhasil. Cholmin lalu ditelepon oleh seseorang. Ia menanyakan apakah dia sudah sampai di Korea. Cholmin pun mengiyakannya, juga memberitahu orang itu kalau dia sedang berada di tepi pantai. Dan setelah teleponnya terputus, sebuah mobil tiba-tiba ke arahnya dan menabraknya. Saat melihat Cholmin masih hidup, para penjahat itu menusuk punggungnya dan mengambil berliannya. Mereka memberi isyarat pada bos mereka yang sedang berada di dalam mobil kalau mereka sudah menemukan berliannya. Dan si bos mengganggu kepalanya pada mereka. Dan sepertinya mereka benar-benar ingin menghilangkan jejak dengan menusuk Cholmin sekali lagi. Kemudian sebuah mobil datang ke arah yang berlawanan. Para penjahat itu langsung mengurungkan niatnya untuk membunuh Cholmin dan kembali ke mobil mereka untuk melarikan diri dan meninggalkan Cholmin tergeletak di jalan. Dan bos kedua penjahat itu ternyata adalah Min Tae-sik. 여보세요. 잘 도착했습니다. Jonghwa melakukan pemeriksaan mata sebelum dia diperbolehkan pulang. Namun perhatian utamanya bukan kesehatan matanya sendiri, tapi kabar tentang Cholmin. Jonghwa bahkan mendatangi polisi untuk melaporkan hilangnya Cholmin. Waktu pun berlalu begitu cepat. Scene berpindah ke 2 tahun kemudian. Jonghwa kini telah memiliki usaha tembikar sendiri. Saat dia sedang membuat pot pesanan orang, tiba-tiba Jonghwa ditelepon oleh seseorang. Jonghwa berjanji pada orang itu kalau dia pasti akan segera datang minggu ini. Kemudian minggu depannya, dia pergi ke sebuah rumah sakit untuk memijat para pasiennya di sana. Jonghwa lalu mengunjungi seorang kakek. Si kakek langsung mengeluh kalau badannya sakit semua. Saat mendengar suara Jonghwa, pasien di sebelah si kakek langsung berbalik untuk melihatnya. Dan pasien itu ternyata adalah Cholmin. Cholmin sangat terkejut melihat Jonghwa, tapi dia menahan diri untuk tidak berbicara apapun dan kembali memalingkan wajahnya.
알아는 줄 알았더만 참말로 오, 많이 부드러워지셨네요. 제가 직접 만든 거예요? Chol-min tidak ingin menjadi beban bagi Jong-hwa karena saat ini dia sudah menjadi orang cacat karena ditabrak oleh mobil saat di pantai waktu itu. Jong-hwa mendatanginya, tapi Jong-hwa tidak mengenalinya karena Jong-hwa memang belum pernah melihat wajah Chol-min sebelumnya saat dia masih bersama Chol-min. Dia masih dalam keadaan buta. Aku akan memijatmu, kata Jong-hwa. Dia membalikan badannya Chol-min, lalu memijat bahunya. Dan pijatan Jong-hwa bisa merasakan otot-ototnya yang sangat kaku. Namun Chol-min tetap diam. Jong-hwa lalu membalikan tubuhnya kembali. Dan mereka berpandangan, mata Chol-min berkaca-kaca. Tapi Jong-hwa sama sekali tak mengenalinya. Maka dia cuma tersenyum padanya. 말씀 못 하세요? 아, 어떡해요. Kemudian Jong-hwa kembali membalikan tubuh Chol-min sampai tengkurap dan memijat punggungnya. Sementara Jong-hwa memijatnya, tangan Chol-min gemetaran, menggenggam sesuatu dengan sangat erat. Tiba-tiba Jong-hwa merasakan punggung pria yang tadi kenalnya itu, seperti punggung Chol-min yang pernah ia pijat. Kemudian ia melihat papan namanya dan kecewa melihat namanya. Ternyata nama pria itu adalah Kim Hak-sun, sementara Chol-min berusaha keras untuk menahan tangisnya. Setelah selesai memijat, Jong-hwa mendoakan kesembuhannya lalu pamit pergi. Setelah melihat Jong-hwa pergi, Chol-min akhirnya melepaskan genggaman tangannya dan menjatuhkan batu Jong-hwa. Dia menangis haru senang sekaligus sedih. Akhirnya bisa melihat Jong-hwa kembali hidup normal. Beberapa minggu kemudian, Chol-min keluar dari rumah sakit. Dia tidak bisa berjalan dengan normal. Dengan menggunakan tongkat, dia menemukan toko Jong-hwa. Kebetulan, Jong-hwa tidak ada di toko. Di toko, Chol-min melihat kura-kura pemberiannya dan membeli bunga kesukaan Jong-hwa. Di perjalanan pulang, Jong-hwa berpapasan dengan Chol-min. Anjing pemberian Chol-min dahulu spontan saja mengejar Chol-min dan menggonggong ke arahnya. Seolah-olah dia mengenal Chol-min, seperti insting binatang peliharaan saat melihat majikannya. Jong-hwa heran melihat anjingnya dan meminta maaf kepada Chol-min karena telah terganggu oleh anjingnya. Chol-min pun lalu pergi sambil menangis. Kemudian Jong-hwa balik ke tokonya karena dompetnya yang ketinggalan dan mempertanyakan tentang kura-kura peliharaannya. Temannya bingung karena setahunya kura-kura itu ada di tempatnya. Anjing tersebut tetap menggonggong ingin keluar mengejar Chol-min. Melihat hal itu, Jong-hwa baru sadar. Jangan-jangan pria yang bertongkat itu adalah Chol-min yang selama ini dia cari. Jong-hwa menangis dan berlari mencari keberadaan Chol-min. Namun ia tak bisa menemukan keberadaannya dimanapun. Sementara itu, Chol-min sudah turun ke stasiun kereta bawah tanah. Jong-hwa pun terduduk di tepi jalan dan menangis. Jong-hwa lalu menelepon pihak rumah sakit untuk menanyakan tentang pria pincang itu. Dan direktur rumah sakit memberitahunya kalau pria itu sudah meninggalkan rumah sakit beberapa hari yang lalu. Jong-hwa hampir putus asa mendengarnya. Namun sejak Jong-hwa mengingat-ingat kembali tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Chol-min. Chol-min pun pergi ke danau tempat bermainnya masa kecil dulu. Di danau itu, Chol-min melepaskan kura-kura peliharaannya dan mengingat kembali kenangannya bersama Jong-hwa. Tanpa Chol-min sadari, Jong-hwa sedari tadi sudah berdiri, tepat di belakangnya. Aku sudah bilang kan, saat aku membuka mataku, aku hanya ingin melihat wajahmu. Tapi kenapa kau membiarkanku hanya melihat diriku sendiri? Kata Jong-hwa. Chol-min akhirnya mau berbalik badan untuk melihat Jong-hwa, namun langsung menunduk kembali. Jong-hwa berjalan mendekatinya. Maafkan aku, karena tidak mengenalimu. Aku sungguh-sungguh minta maaf, kata Jong-hwa lagi. Chol-min menggelengkan kepalanya dan berusaha menahan tangisannya. Jong-hwa memegang wajahnya dan meminta Chol-min untuk melihatnya, melihat ke dalam matanya. Chol-min pun melihatnya dan Jong-hwa langsung memeluknya. Aku sangat merindukanmu, kata Jong-hwa. Chol-min pun membalasnya. Jong-hwa, aku juga sangat mencintaimu. 내가 정말 미안해요. Film pun berakhir dengan happy ending, di mana kedua tokoh utama ini bertemu kembali setelah berpisah 2 tahun.